5 pria ini bikin geger karena nekat minum oli 2 tak. Tidak sakit, Ji. Nih, ini mami. Jadi ceritanya kejadian ini terjadi di Makassar. 5 pria dilaporkan mengonsumsi oli 2 tak. Bukan tanpa alasan. Mereka percaya cairan itu bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan mereka yakin dengan izin Tuhan, oli itu bisa kasih manfaat kesehatan. Sampai diklaim bisa meningkatkan hormon dan keharmonisan rumah tangga. Aksi ini langsung viral. Banyak orang khawatir karena jelas berbahaya buat tubuh. Sementara yang lain bingung dari mana asal kepercayaan itu. Sampai sekarang kasus ini masih ramai dibahas di media sosial. Harum lagi. Apa itu, Mak? Ayah, Allah Akbar. Ih, Dua jari. ih. Pungli di Garut makin gila sampai wakil bupatinya ikut curhat. Jadi ceritanya lagi ramai di Garut soal pungli. Bahkan ongkos parkir bisa sampai 50.000. Yang bikin makin panas ialah ada warga lokal yang malah bikin video dan bilang kalau nggak punya duit jangan piknik ke Garut. Ulah yang piknik siapa anjing, aikir sakira-kira mau mengeluarkan duit mah. Ngajedog di gogobrog. Ucapan itu lantas bikin netizen ngamuk, apalagi warga Garut sendiri, karena dianggap ngerusak nama daerah dan bikin wisatawan takut untuk berkunjung ke Garut. Gak lama kemudian, Wakil Bupati Garut ikut buka suara. Lewat video, dia curhat. Katanya sudah berusaha nanganin pungli ini. Terutama di Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena bagaimanapun Garut itu adalah wilayah Jawa Barat yang harus ikut mengistimewakan Jawa Barat. Hanya saja saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai wakil bupati. Walaupun sebagai subjektif saya sendiri, saya adalah menantunya Pak Gubernur. Tapi tetap saya terbentur dengan wewenang saya sebagai wakil bupati. Tapi posisinya cuman wakil. Kalau terlalu tegas, takut dianggap offside. Di sisi lain, kalau diberantas keras, pelaku bisa playing victim, ngaku rakyat kecil, dan bisa berujung demo kemana-mana. Tapi kalau dibiarkan, yang rugi tetap masyarakat. Cowok ini kepedean banget sebelum bertanding. Endingnya langsung dikasih paham. Jadi ceritanya cowok bernama Husain ini lagi siap-siap tanding tinju bebas. Sebelum naik ring, dia pemanasan dulu di luar. Tapi bukannya fokus, dia malah petantang-petenteng. Pamer skillnya ke penonton. Gayanya udah kayak gua pasti menang. Masuk ke ring, pertandingan dimulai. Dan belum lama di dalam ring, baru juga hitungan menit, langsung tumbang. Dikasih paham sama lawannya. Cowok ini dituduh maling, padahal dia cuma lagi healing. Saya baru datang. Jadi ceritanya dia baru aja sampai di tempat wisata bareng temannya. Baru jalan sebentar, tiba-tiba ada orang panik, ngaku HP-nya hilang. Orang itu nanya ke dia dan dia jawab dengan santai, gak tahu apa-apa. Awalnya aman, tapi gak lama dia dengar orang-orang mulai curiga kepada dia. Tapi karena dia nggak ngerasa salah, dia cuek aja, lanjut jalan. Udah biasa juga dituduh yang aneh-aneh. Plot twistnya ternyata HP itu bukan hilang, tapi diumpetin sama pacarnya sendiri. Dan akhirnya pria ini minta maaf. Cewek ini awalnya ngeledek outfit orang lain, endingnya malah minta maaf. Jadi ceritanya beberapa hari lalu dia bikin video, isinya ngeledek outfit orang lain. Katanya mirip perindapan. Meow 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 meow. Awalnya sih kayak bercanda, tapi videonya malah viral dan banyak yang gak suka. Soalnya kelihatan banget kayak ngerendahin orang lain. Belum lagi dia ngerekam tanpa izin. Netizen pun langsung panas. Komentarnya pada semua. Ada yang nyuruh dia berkaca, sampai yang bilang dia keterlaluan banget. Gak kuat kena hujatan terus, akhirnya dia langsung turun tangan, minta maaf ke orangnya sampai ke keluarganya juga. Soalnya kadang yang kita anggap bercanda bisa jadi luka buat orang lain. Cewek ini lagi makan santai sama anaknya, tapi malah keganggu gara-gara asap rokok. Jadi ceritanya dia lagi makan di warung bareng anaknya. Awalnya santai aja, gak ada masalah. Tiba-tiba ada 2 anggota TNI duduk gak jauh dari mereka, terus mulai ngerokok. Dan asapnya kena langsung ke arah mereka. Si cewek langsung gak nyaman, apalagi dia bawa anak. Sampai harus nutupin biar gak kena asap. Tapi dia gak berani negur langsung. Akhirnya cuman bisa ngode, bilang kalau bau asap.
sambil nunjukin kalau dia keganggu. Tapi mereka tetap cuek, gak ada respon sama sekali. Akhirnya dia pilih cepet-cepet selesai dan pergi dari situ. Sopir ambulan ini kena prank parah, ternyata cuma ulah penagih utang. Jadi ceritanya sopir ambulan bernama Yoga ini dapat WA isinya darurat, disuruh evakuasi pria yang lagi kejang-kejang. Lokasinya di kawasan Tanah Abang. Tanpa pikir panjang dia langsung berangkat sama rekannya. Tapi pas sampai lokasi gak ada siapa-siapa, gak ada pasien, gak ada orang yang lagi kejang-kejang. Karena ngerasa dipermainkan, dia langsung telepon nomor yang tadi. Tapi bukannya minta maaf, orang itu malah ketawa-ketawa, bahkan sempat bercanda mau ganti ongkos bensinnya. Setelah ditelusuri, ternyata itu cuma akal-akalan debt collector buat neror orang yang punya utang. Masalahnya orang yang dicari sama debt collector lagi gak masuk kerja.